warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Arsy dari Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mengamati mengenai jenis minuman kopi. Berikut penjelasannya. Kopi merupakan bahan penyegar dan biasanya disajikan dalam bentuk minuman yang dibuat dari biji tanaman kopi yang telah dipanggang. Tanaman kopi terbagi menjadi dua spesies, yaitu Arabica dan Robusta. Yang pertama, kopi Arabica atau Coffea Arabica. Kopi yang pertama kali dikembangkan di dunia. Kopi jenis ini paling banyak diproduksi, yaitu sekitar lebih dari 60% produksi kopi dunia. Kopi Arabica dari spesies Coffea Arabica menghasilkan jenis kopi yang terbaik. Pohon spesies ini biasanya tumbuh di daerah dataran tinggi, dengan tingginya antara lain 4-6 meter. Kopi Arabica memiliki kandungan kafein tidak lebih dari 1,5%. Yang kedua, kopi Robusta atau Coffea Cannephora. Tinggi pohon kopi Robusta mencapai 12 meter dan dapat ditanam di daerah yang lebih rendah dibanding kopi Arabica. Biasanya digunakan sebagai kopi instan, memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi serta aroma kopi yang lebih kuat. Kandungan kafein pada kopi Robusta mencapai 2,8%. Produksi kopi Robusta saat ini mencapai sepertiga produksi kopi seluruh dunia. Tahu nggak sih apa kelebihan dan kekurangan mengonsumsi kopi? Kelebihannya, konsumsi kopi tanpa gula bisa mencegah diabetes tipe 2. Kopi membantu melindungi liver, terutama penyakit sirosis hati dan kanker liver. Kopi membantu menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Kebiasaan minum kopi juga menurunkan risiko asam urat pada pria berusia lebih dari 40 tahun. Minum kopi membantu meningkatkan memori jangka pendek dan kecepatan reaksi.
Senyawa kopi bisa dipakai untuk membantu obat baru untuk mengobati penyakit jantung dan insomnia. Kafein dalam kopi juga meningkatkan efektivitas obat pereda nyeri. Kekurangannya, sering minum kopi membuat gigi berubah warna menjadi kekuningan. Minum 8 cangkir kopi setiap hari meningkatkan risiko keguguran. Dan kopi juga bisa menurunkan aliran darah ke jantung. Areal perkebunan kopi di Indonesia mencapai lebih dari 1.291 hektar, di mana 96% diantaranya adalah areal perkebunan kopi rakyat. Saat ini, kopi sebagai komoditi ekspor Indonesia menempati posisi keempat terbesar setelah Kolombia, Brazil, dan Vietnam. Pemanenan buah kopi dilakukan secara manual dengan cara memetik buah yang telah masak atau berwarna merah. Buah kopi yang telah masak juga mempunyai daging buah yang lunak dan berlendir, serta mengandung senyawa gula yang relatif tinggi sehingga rasanya manis. Sortasi buah dilakukan untuk memisahkan buah yang superior atau masak dari buah yang inferior atau cacat dan terkena hama. Hal yang harus dihindari adalah menyimpan buah kopi selama lebih dari 12 jam, karena akan menyebabkan pra-fermentasi sehingga aroma dan cita rasa biji kopi menjadi kurang baik dan berbau busuk atau fermented. Yang pertama, pengolahan cara kering. Metode pengolahan cara kering banyak dilakukan mengingat kapasitas olah kecil, mudah dilakukan, peralatan sederhana, dan dapat dilakukan di rumah petani. Langkah-langkah pengolahan kering kopi adalah sebagai berikut. Pengeringan. Kopi yang sudah dipetik dan disortasi harus sesegera mungkin dikeringkan agar tidak mengalami proses kimia yang bisa menurunkan mutu. Pengupasan kulit atau hulling. Pengupasan kulit pada pengolahan kering bertujuan untuk memisahkan biji kopi dari kulit buah, kulit tanduk, dan kulit arinya. Pengupasan kulit dilakukan dengan menggunakan mesin pengupas. Yang kedua, pengolahan cara basah. Yang dilakukan pertama ialah pengupasan kulit buah. Pengupasan kulit buah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin pengupas kulit buah atau pulper. Kemudian, fermentasi. Fermentasi umumnya dilakukan untuk pengolahan kopi Arabica, bertujuan untuk meluruhkan lapisan lendir yang ada di permukaan kulit tanduk biji kopi. Selain itu, fermentasi mengurai rasa pahit. Ada dua macam cara fermentasi kopi, yaitu dengan cara basah dan kering. Fermentasi dengan cara basah dilakukan dengan merendam biji kopi dalam genangan air. Sedangkan cara kering dengan cara menyimpan biji kopi basah di dalam wadah plastik yang bersih atau dengan menumpuk biji kopi di dalam bak semen dan ditutup dengan karung goni. Selanjutnya, melakukan pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan sisa lendir hasil fermentasi yang menempel di kulit tanduk. Kemudian, melakukan pengeringan. Pengeringan bertujuan mengurangi kandungan air biji kopi dari 60-65% menjadi maksimum 12,5%. Pada kadar air ini, biji kopi relatif aman dikemas dalam karung dan disimpan dalam gudang pada kondisi lingkungan tropis. Pengeringan dilakukan dengan cara penjemuran, mekanis, dan kombinasi keduanya.
Pada video praktikum kali ini mengenai pengamatan terhadap jenis minuman kopi, kopi yang saya pilih untuk diamati ialah jenis kopi instan. Varian kopi yang digunakan ialah latte, mocha, kopi susu espresso, dan cappuccino. Kopi instan merupakan kopi yang bersifat mudah larut dengan air atau soluble tanpa meninggalkan serbuk. Pengolahan kopi instan yang esensial berupa produksi ekstrak kopi melalui tahap penyangraian, penggilingan, ekstraksi, drying, dan pengemasan produk. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat bagi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.